Tuhan. Nih, itu yang sangat diperhatikan oleh Allah, saudara. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh sekalipun saat ini kita bertemu, atau mungkin saudara mengenal saya tahu. Ya. Dari sejak kecil mungkin saudara tahu pribadi saya. Tetapi Tuhan bisa buat apa saja. Ya. Saya memang baru mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Sekalipun dari sejak kecil saya sudah ibadah ke gereja. Ya. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan, ya, menghargai panggilan. Ya, saya menghargai panggilan. Ya. Tapi panggilan ini bukan enak, saudara. Ya. Sama seperti Yesus ketika memanggil murid-muridnya yang pertama, mari ikut aku. Mereka bingung, saudara. Tapi mereka ikut juga. Ya. Kemana Yesus pergi, mereka pergi ke sana, meninggalkan segala usaha pekerjaan mereka. Ya, tujuannya untuk supaya mereka dilatih dan juga diajar bagaimana mengikut Yesus yang sesungguhnya. Karena kedatangan Yesus, ya, Dia akan memisahkan kedagingan kita ini dan masuk ke dalam rohnya Allah, keinginan Allah di dalam setiap tingkah laku kita. Maka oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doa adalah paling utama yang kita lakukan. Dan juga kita membaca firman Tuhan, dan juga kita bersaksi kepada orang lain atau mungkin kepada jemaat, dan saksikan bagaimana perbuatan Tuhan terhadap saudara. Bukan ketika kita bersaksi, ada yang kita alami minggu yang lalu, kita mungkin punya sakit hati dengan jemaat yang satu dengan yang lain, kita saksikan ini. Bukan itu, saudara. Ya. Bukan itu menjadi kesaksian yang saudara katakan, atau itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau kesaksian kita itu adalah bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang saudara alami. Itu yang mau kita saksikan kepada banyak orang, supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kita, saudara. Hari ini, mari saya ajak terus supaya kita tetap berada di dalam rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, sebab hari-hari yang semakin kita lewati ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Semakin hari kita berjalan, semakin kita akan menghadapi kejahatan yang ditimbulkan oleh hati ini. Jangan sedikit-sedikit ketika kita melakukan kesalahan, kita salahkan iblis. Sedikit-sedikit iblis. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ya, ketika kita melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan, kita harus menyadari bahwa itu adalah kelakuan kita, saudara, dari hati kita. Iblis melakukan rancangan iblis itu kepada orang-orang yang spesial di mata Allah, ya, khususnya oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya pengkhotbah yang sering naik ke mimbar. Ya, hati-hati, pelayan-pelayan Tuhan, supaya hidup kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada tersembunyi.
Atau orang dunia mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Tetapi secara khusus iblis bertindak melakukan segala rancangan yang dia buat itu adalah kepada orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Allah. Apakah saudara dan saya mampu bertahan atau tidak? Ya, iblis nggak sembarang, saudara. Peristiwa Ayub begitu jelas bagi kita. Dan peristiwa Yesus ketika dia melakukan puasa 40 hari. Ya, berapa kali dia dicobai. Ya, itu pekerjaan iblis untuk menggagalkan karya cipta Allah yang ada di dalam Yesus, saudara. Maka di dalam rumah tangga, cekcok antara suami dan istri. Si istri mengatakan, kau bertobat, iblis ada di dalam hatimu. Suami juga mengatakan kepada istri. Penyelesaian tidak akan pernah ada, saudara. Ya, jangan menyalahkan sesuatu yang tidak nampak, ya, atau dengan perasaan. Ya, jauhkan hatimu dari prasangka-prasangka dengan perasaan yang tidak ada gunanya, saudara. Ya. Tetapi ketika kita memang benar-benar hidup kita menyerah kepada Allah, maka iblis berusaha untuk menarik kita kembali ke dalam hidup yang lebih parah, saudara. Ya. Ini perlu saya sampaikan supaya setiap perkara yang kita alami, setiap persoalan yang kita alami, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Ya. Jangan ada yang tersembunyi, saudara. Mungkin antara jemaat satu dengan yang lain, mungkin mereka tidak tahu, tetapi yang lebih tahu adalah Tuhan. Sebab kita berada dalam rancangannya Tuhan. Pasti dia tahu segala apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Jangan coba-coba untuk menipu. Ya. Sebab ketika saudara menipu orang lain, ya, Tuhan menyaksikan itu. Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Maka saya anjurkan supaya mulai hari ini bertobat, ya. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada hati ini untuk pelayanan kepada Tuhan. Jangan ada kedagingan ini yang bertindak. Tetapi bertindaklah seperti perintah firman Allah. Supaya kenapa? Supaya perjalanan kita menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali menjadi pengharapan kita, menjadi penantian kita yang tidak sia-sia, tetapi penantian kita yang nyata, yang kita harus alami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan pasti memberikan apa yang saudara harapkan. Ya. Ini satu hal yang tujuan kami untuk menguatkan siapapun saudara. Mari kita mengandalkan Tuhan. Tidak ada gunanya mengandalkan diri ini, saudara. Tidak ada gunanya. Kita benar-benar adalah orang-orang yang terpanggil, ya, orang-orang yang terpilih sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah kerinduan Tuhan terhadap kita. Apapun pekerjaanmu, apapun yang kau alami hari ini, persoalan,
pergumulan, penderitaan, duka cita. Tuhan tahu semua itu. Ya. Kita harus mengalami segala sesuatu itu untuk membuat pengharapan kita penuh kepada Allah. Harus, saudara, supaya kita bisa menjadi penasihat kepada yang lain. Sebab kita mengalami, saudara, persoalan yang besar kita alami. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Ini menjadi kekuatan kita. Kalau sampai malam ini, sesungguhnya waktu saat ini rencana saya untuk menyaksikan sebenarnya bagaimana kuasa Tuhan. Ya. Tapi karena waktu yang mungkin tidak mendukung pada waktu ini, tetapi di acara program selanjutnya saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan, bagaimana kuasa Allah, bagaimana Dia bertindak, bagaimana Dia melepaskan, bagaimana Dia menyembuhkan, bagaimana Dia mengangkat segala pergumulan saudara tanpa saudara sadari. Tetapi harapan Allah di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, supaya ketika kita datang membawa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, maka Tuhan akan berkehendak. Tuhan akan melihat bagaimana hidup kita, ya, bagaimana anak-anak kita di kemudian hari, bagaimana dengan ibadah kita, bagaimana dengan doa kita. Sekalipun saudara mungkin dibenci saudara yang lain, atau keluarga-keluarga, ya, atau siapa saja yang mungkin membenci saudara, ya, tetapi ingat satu hal, engkau jangan lupa berdoa. Ketika engkau berdoa, maka engkau tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika engkau pergi ke satu tempat untuk menyenangkan hatimu menurut pribadimu, ingat satu hal, engkau sudah lari dari Tuhan. Tetapi walaupun seperti itu, saudaraku, ketika engkau berbalik kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan menopang engkau. Demikian untuk saat malam ini pertemuan kita, supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini membuat hati saudara semakin hari semakin terbuka kepada Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan terhadap saudara. Dan di akhir program ini, saya mengajak untuk berdoa kepada saudara. Mari saudara yang mungkin mengalami kehilangan pengharapan atau tidak ada jalan keluar, percaya kepada Allah. Tangan Tuhan akan menolong saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, lewat acara yang kami buat pada saat ini, untuk bertemu dengan hati saudara-saudara yang dimanapun saat ini berada, atau mungkin mengalami sesuatu hal, mengalami sakit penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan secara medis. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, supaya tangan Tuhanlah yang memberikan pertolongan, pemulihan, ya, bagi suami yang mengalami sakit pada saat ini. Haleluya, saya percaya Tuhan bahwa Engkau-lah memberikan pertolongan penyembuhan baginya. Engkau angkat penyakitnya, Engkau sembuhkan dia Tuhan. Baik seorang ibu mungkin mengalami pendarahan pada saat ini. Saya tidak tahu saat ini berada di mana, tetapi siapapun saudara yang menyaksikan ini, ada seorang ibu yang mengalami pendarahan malam ini. Tuhan tolong jangkau dia. Tuhan tolong jamah dia. Perempuan yang pendarahan itu selalu berharap kepada Tuhan. Ketika aku menjamah jubahnya, aku akan sembuh, dia katakan perempuan itu. Maka ketika Yesus lewat, dia menjamah jubah Yesus.
Dan saat itulah pendarahan itu dipulihkan. Saat ini hamba percaya Engkau menyembuhkan dia saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau-Lah yang memulihkan segala sesuatu ya Tuhan. Pertolongan-Mu besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada kekuatan yang lain selain daripada Engkau ya Bapa. Kami tidak memiliki kekuatan apapun untuk melangkah saja Tuhan, kami tidak kuat kecuali oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan hari esok adalah hari pengharapan kami. Tetapi kami juga tidak tahu ya Tuhan, di hari esok apa yang kami mesti hadapi. Tetapi ketika kami percaya kepada Allah, di hari esok, di hari yang akan datang, kami akan diberikan Tuhan jalan keluar sekalipun kami menghadapi persoalan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semuanya. Engkau urapi kami semuanya. Baik hamba, baik semua yang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin.